Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Apabila perusahaan telah mengirim informasi ke calon pekerja bahwa yang bersangkutan telah lulus tes masuk kerja, ya, tapi ternyata rekrutmennya dibatalkan Pak oleh pihak perusahaan. Apa bisa si pelamar menuntut perusahaan terkait Baik, dengan hal demikian? ini menarik nih. Ini di 2 kir terakhir muncul nih. Kayak gini, iya. Ya, Kemarin terakhir juga ada ya. kemarin juga ada. Bahkan saya nggak tahu di YouTube-nya DHM sudah muncul belum ini ya. Karena seingat saya udah minta ke editor untuk ini dimunculkan. Muncul Pak. Karena Apabila sudah dimunculkan nanti Bapak Ibu bisa coba cek ya. Kira-kira dalam sebulan terakhir ini ada nggak yang mengenai ini. Dan saya juga sampaikan kurang lebih sama waktu yang bulan lalu dan yang sekarang ya. Jadi bergantung kepada informasi yang dimaksud nih. ya, Ini kan perusahaan telah mengirim informasi ke calon pekerja bahwa sudah lulus. Terus rekrutmen dibatalkan. Bisa nggak nuntut hak kan gitu? Maka bergantung pada jenis informasi yang diberikan pada pekerja. Informasinya ini apa? Apakah baru informasi pemberitahuan saja? Atau dia sudah melangkah kepada sebuah dokumen yang dokumen perjanjian, transaksi hukum yang bersifat mengikat. Ya, yang bersifat mengikat. Maksudnya apa? Jangan-jangan si karyawan sudah tanda tangan perjanjian kerja. Iya. Ini bulan Agustus, tanggal 7. Karyawan diberitahukan tanggal 1 Agustus kemarin bahwa lulus. Kemudian tanggal 7 Agustus nanti ketemu ya, selesai kir tanda tangan perjanjian kerja. Masuknya kapan? 1 September. Ya kan? Udah tanda tangan nih. Setelah itu tanggal 10 Agustus dipanggil lagi, dikasih tahu bahwa dibatalkan rekrutmennya. Nah, kalau sudah sampai dalam tahapan memiliki hubungan hukum berdasarkan sebuah perjanjian yang mengikat kedua pihak, maka tentu ada konsekuensinya pada saat pembatalan. Nggak bisa sembarangan. Dia bisa dituntut perusahaannya. Perusahaan bisa dituntut dalam konteks ini. Maka dalam kir yang lalu juga saya sampaikan bahwa inilah kenapa teman-teman di rekrutmen pun juga perlu untuk belajar IR. Dia perlu paham bagaimana resiko hukum yang mungkin bisa dimunculkan dalam tahapan pekerjaan yang dia lakukan. Jadi bagian rekrutmen jangan merasa tidak peduli dengan urusan payroll, urusan IR, urusan yang lain training. Wah, aku mau fokus sama rekrutmen aja, aku nggak mau tahu yang lain. Bukan begitu. Ya, dia perlu tahu karena seringkali tiba-tiba sudah main tanda tangan, terus tiba-tiba udah dekat hari hanya dibatalkan, cuman minta maaf ya enggak ya. Udah kita nggak usah ngomong minta maaf ya. Karena ini urusan jadi panjang lebar nanti ini. Udah. Lisensi. Kita nggak usah ngomong minta maaf. Ini urusan minta maaf lagi sensi hari-hari ini kan. Jadi kita sekarang, jadi ya itu tadi rekrutmen ya, jangan niru-niru suka minta maaf gitu. Jadi harus konsekuen. Pada saat itu sudah mengeluarkan dokumen hukum yang mengikat kedua pihak, maka ada tanggung jawab resiko hukum dan konsekuensi hukum. Bisa dituntut, bisa. Ganti ruginya apa? Macam-macam. Bahkan saya kemarin kir yang lalu juga menyampaikan justru tuntutan yang muncul pada saat si karyawan belum mulai bekerja itu ganti kerugiannya menjadi bola liar. Menjadi bola liar Pak Abi. Kenapa? Karena dia tidak ada batasannya. Kenapa kok bisa nggak ada batasan? Kan dia belum mulai, dia kan belum 1 tahun, bukan masalah 1 tahun kerja, bahkan 0 kerjanya aja belum mulai kan gitu. Hari kerja pertamanya 1 September, terus dia dibatalkan tanggal 15 Agustus. Terus dituntut, aku harus bayar pesangon berapa? Bukan pesangon yang diminta nanti, adalah ganti rugi material dan material. Ngeri itu urusannya. Itu larinya kemana? Ke perdata dan pidana. Mau dipelintar-pelintir, mau dilariin ke pidana nih, ke penipuan lah dan sebagainya. Mau kalau perdatanya wan prestasi itu bisa mengakibatkan kerugian di pihak yang lain. Kemudian pihak yang mengalami kerugian bisa membuat daftar kerugian ya, baik yang material itu yang secara langsung tidak dinilai dengan uang, dan yang imaterial itu tidak dinilai dengan uang. Saya malu Pak, sudah terlanjur salaman kanan kiri
sudah dikasih souvenir, dikasih kenang-kenangan sama Image teman-teman. corporate juga bahaya, Pak. Corporate image, belum nanti segala macam tuh. Saya sudah pamitan Pak di LinkedIn, di sosial media. My last day will be on, kan gitu. Saya ambil cuti dan sebagainya. Saya sudah selamatan Pak sama keluarga karena keterima di tempat Bapak gitu. Saya udah pesen tiket jalan-jalan sama keluarga, mau healing dulu sebelum kerja. Wah, tuh terus rasa malu nih Pak, karena tetangga-tetangga udah, loh kamu kan jadi kerja ya gitu. Lah, kamu cuma pengangguran. Nah, udah jadi panjang urusannya Pak, dan itu nilainya tidak terbatas ya. Maka hati-hati perusahaan dalam hal ini. Dan itu saya kemarin sudah sampaikan juga di kir yang lalu. Mudah-mudahan sih segera muncul ya, kalau belum muncul mungkin dalam beberapa hari ini muncul. Karena di channel YouTube dengan Partners itu Pak Abi 2 hari sekali. Kita 2 hari sekali. Setiap jam 5 pagi habis subuh tuh launching ya, muncul. Dan seingat saya sudah sampaikan ke editor bahwa yang ini nanti bisa segera dimunculkan. Tapi kurang lebih begitu ya Bapak Ibu mengenai risiko hukum dari rekrutmen yang dibatalkan. Demikian, terima kasih.